Acara temen. asal pembiayaan. Lah Bapak sama apa? Nggih. Acara iki penuh. Mboten nggih kalih rencang-rencang malam Jumat. Apa rebana? Nggih. Oh, bapakmu ya rebana. Asik. Kene masane kau orang kene. Mriki banyak Pak. Kalih Oh, rencang-rencang. melok jawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali Masyhur selaku Ketua Ranting Wonokerto, Ketua Ranting NU Wonokerto, yang saya hormati kepada kiai, para masyayikh, para ulama, Nahdlatul Ulama Wonokerto, dan yang saya hormati Bapak Jamal Makmur Asmani selaku pemantik pertama sekaligus beliau adalah ketua dari PCNU Kabupaten Pati, dan yang saya hormati Bapak Kiai Makhlus Syai'ani selaku pemantik yang kedua sekaligus sebagai Dewan Guru kita semua di sini, Bapak Makhlus, Dewan Guru yang kami sayangi, dan yang saya hormati kepada seluruh hadirin pada acara malam hari ini, teman-teman IPNU, teman-teman IPW NU yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk pada acara malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini, yaitu refleksi diskusi atau diskusi santai pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Ini malam ini temanya cukup menarik, yaitu tentang momentum kebangkitan santri Nahdlatul Ulama, dan semoga pada malam hari ini kita diberikan ilmu, diberikan berkah oleh Allah SWT. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung ke diskusi refleksi aja, dan yang ketiga selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sesi diskusi inti, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini, yaitu acara diskusi refleksi momentum kebangkitan santri Nahdlatul Ulama dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Asmani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
semua yang hadir, yang saya banggakan, wabil khusus Yai Mahros Yai Ani, jauh-jauh dari Banyumas, jauh-jauh. Banyumas ini terkenal tokoh NU namanya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Dulu jabatannya ketua sekretaris umum, kalau sekarang sekjen PBNU. Kemudian menjadi menteri agama, salah satu inisiator berdirinya IAIN. Makanya namanya diabadikan di sana UINSYO ya, Universitas Islam Saifuddin Zuhri. Saya punya banyak karya beliau. Salah satunya guruku orang-orang dari pesantren. Mas Anik, Ketua Ibnu Trangkil, alhamdulillah bisa datang di kantor NU Ranting. Ini tingkat ranting. Semoga kantor ini menjadi kantor yang barokah. Amin Allahumma. Adik-adik yang saya hormati, dulu setelah saya mondok kembali ke kota Wonokerto ini tahun 2004, jabatan pertama saya di Gandung ini adalah sekretaris Lazisnu, kemudian ketua Ibnu Ranting. Loh, saya pernah jadi ketua Ibnu Ranting, tapi usianya tentu tidak usia kamu ya. Saya sudah mungkin ketika itu 8 tahun ya, tamat aliyah, jadi usia bapak guru. Dulu Ibnu itu usianya seperti Mas Anik nih, usia sudah agak matang. Singkat saja, saya mau menemani Kiai Mahros ya. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, bisa apa istilahnya, menangi 1 abad Nahdlatul Ulama versi Masehi, atau 103 Nahdlatul Ulama versi Qamariyah Hijriyah. Pertama-tama mari kita melihat makna Nahdlatul Ulama. Nahdoh itu artinya bangkit. Bangkit itu ya bangkit, tidak tidur, tidak duduk, tidak santai-santai. Namanya aja nahdoh, bangkit. Bangkit itu dalam istilah agama identik dengan kata jahada. Punya dalam bahasa usul fikih itu mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan, itu namanya bangkit. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang tuh kalau sungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalan. Jadi bangkit itu ya tidak tidur, tidak duduk, tidak santai-santai, tapi fokus mengoptimalkan semua daya dan upaya. Itu namanya nahdoh. Dalam Al-Quran ada ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi tidak sama orang yang duduk manis dengan orang yang bangkit. Karena orang yang bangkit ini akan menggerakkan kebaikan. Nah, hebatnya ulama NU, nahdoh itu dalam kajian nahwu itu namanya masdar marroh. Wa fa'latun limarrotin kajalsa, wa fi'latun lihayatin kajilsa. Jadi nahdoh itu bangkit yang tidak pernah mundur, bangkit sekali untuk selamanya. Ini kajian linguistik, kajian kebahasaan. Nahdoh itu maknanya bangkit forever. Forever itu apa, Mas Arif?
continue, daiman, abadi terus. Jangan nglokro. Nahdoh. Lah nahdoh itu biasanya miliknya kaum aktivis, miliknya kaum organisator. Orang tuh mau bergerak, tidak mau diam, terus berpikir dan berusaha melakukan kesempurnaan kebaikan. Itu milik kaum aktivis. Makanya guru kami ketika saya di Tebu Ireng, namanya Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, para nabi semuanya adalah aktivis. Semua nabi itu aktivis. Orang yang tidak pernah lelah untuk berjuang, untuk untuk menanam kebaikan. Jadi kader NU itu harus jadi aktivis. Kemarin saya baru mengikuti akreditasi Ma'had Ali di pondoknya istrinya Pak Kiai Mahros Al-Kausar. Kajian asesornya namanya Profesor Dr. Ahmad Munib dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau dawuh begini, serahkan urusan kepada orang yang sibuk, jangan serahkan urusan kepada orang yang santai-santai. Karena orang yang sibuk itu bisa memanage waktu. Ini 5 menit, ini 10 menit, ini setengah jam. Tapi orang yang tidak sibuk itu tidak menghargai waktu. Jadi orang NU harus nahdoh, harus jadi organisator ulung, harus jadi aktivis, harus jadi orang yang sibuk. Sekali-kali tuh lihat gitu loh. Kemarin Wakil Gubernur Gus Yassin Maimun berkunjung ke Pati. Itu kalau Wakil Gubernur waktunya padat, sini selesai, sini selesai, sini selesai, langsung terbang. Jadi satu hari bisa menyelesaikan banyak mas. Satu memberikan SK PLT Bupati, terus mengunjungi dapur ini, terus ke Juwana, terus kembali ke Semarang. Itu orang NU itu harus sibuk, waktunya harus sibuk. Serahkan urusan kepada orang yang sibuk, jangan kepada orang yang santai. Karena orang yang santai tidak tahu waktu, tidak tahu cara mengatasi masalah. Itu kata Profesor Munib. Yang kedua, ulama itu orang-orang yang berilmu, bukan juhala. Artinya kebangkitan atau jadi organisasi menggerakkan kebaikan di NU itu harus berdasarkan ilmu. Satu. Yang kedua, harus ikut para kiai. Kiai adalah panglima. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama cirinya adalah ilmu. Karena ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Maka ciri utama Nahdlatul Ulama, kata Mbah Yai Sahal, adalah bahsul masail. Tidak ada di Muhammadiyah bahsul masail, tidak ada. Di Persis tidak ada bahsul masail, tidak ada. Ciri khas Nahdlatul Ulama adalah bahsul, membahas masalah-masalah dengan cara pandang kitab kuning. Karena yang mengkaji kitab kuning ya pesantren, dan pesantren itu adalah soko gurunya Nahdlatul Ulama. Jadi santri harus bisa baca kitab kuning. Siapa lagi kalau bukan santri? Nggak bisa. Jadi ulama di situ spesifik orang yang mampu memahami, membaca, memahami dan menerjemahkan kitab kuning dalam kehidupan sehari-hari. Pati ini gudangnya ulama. Wabil khusus Syekhina Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais Am 3 periode Nahdlatul Ulama. Maka refleksi 1 abad ini, mari kita teladani para ulama.
jangan menyerah. Nggih, kita santrikan Kota Wonokerto. Amin Allahumma amin. Kita santrikan, kita galakkan tradisi mengaji. Yang terakhir, saya lupa waktu ini Mas. NO itu didirikan dengan 3 gerakan. Satu namanya taswirul afkar, gerakan pemikiran. Jadi wong NO kudu seneng basul masail, kudu seneng diskusi, kudu seneng pengajian. Pokok intinya tolabul ilmi, taswirul afkar, gerakan diskusi keagamaan. Yang kedua namanya Nahdlatul Tujar, gerakan ekonomi. Tidak mungkin kita bisa membeli kantor ini kalau nggak ada duitnya, gitu betul? Nggak mungkin ada kegiatan ini, ada jajannya kalau nggak ada duitnya. Jadi gerakan ekonomi. Yang ketiga namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Artinya apa? Visi berdirinya Nahdlatul Ulama adalah satu, membangkitkan semangat keagamaan, semangat menghidupkan masjid, musola, pesantren, TPQ. Yang kedua spirit mengembangkan nasionalisme. Ciri khas Nahdlatul Ulama adalah hubbul waton minal iman. Makanya besok insya Allah kita akan mengadakan pasar murah. Jadi Nahdlatul Ulama tidak hanya mengurusi ibadah mahdoh, tapi juga mengurusi masalah-masalah kemasyarakatan. Bagaimana membahagiakan masyarakat. Dalam bahasanya Gusmos itu man yang dzurunal ummah bi ainir rahmah. Ulama itu man yang dzurunal ummah bi ainir rahmah. Orang yang punya sifat kasih sayang sehingga terpanggil untuk melakukan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menuju yang selanjutnya yaitu masih diskusi inti pemateri yang kedua, yaitu Bapak Yai Mahfuz Syai'ani untuk memberikan sedikit, banyak juga nggak Bapak, sedikit. Yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Mahfuz Syai'ani, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'da. Yang kami hormati beliau Bapak Dr. Kiai Haji Jamal Makmur Asmani, ada segenap pengurus Ibnu IPPNU Ranting Wonokerto Gandong, dan tak lupa pada Mas Anik, Ketua Ancap Ibnu terakhir. Jadi untuk menyingkat waktu, langsung saja ke beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka. Saya rasa untuk pemantiknya sudah sangat luar biasa yang disampaikan beliau Bapak Dr. Jamal, sudah sangat lengkap, komplit. Saya sampai bingung ini yang nambahi apa ini. Paling saya nambahi sedikit saja terkait dengan kebangkitan ulama di momentum 1 abad ini. Satu hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan di sini sebagai pemuda atau remaja NU di Ranting Wonokerto, terutama khususnya dan di wilayah terakhir umumnya, terkait dengan kebangkitan Nahdlatul Ulama 1 abad ini adalah momentum yang pas untuk kita refleksi. Tadi disampaikan oleh moderator juga. Di sini saya sampaikan teknis refleksi sederhana teknis refleksi sederhana yang sudah dicontohkan juga oleh ulama-ulama terdahulu dengan makolahnya. Kalau tidak salah Sayyidina Umar yang ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi
kebaikan itu, kebangkitan itu tidak harus muluk-muluk ya Mas Mbak. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, dan mulai dari saat ini. Tadi disampaikan oleh beliau Dr. Jamal bahwa berikan tugas pada orang yang sibuk. Ini saya sangat setuju. Saya tadi manggut-manggut tangkap kamera dari tadi. Saya dalam hati terdalam mengiyakan itu. Soalnya saya dulu juga pernah ada di fase paling sibuk, saya memang pernah. Dan itu saya rasakan, saya di saat sekarang saya yang sangat dibilang sangat santuy. Waktu saya dibilang sangat santuy itu saya kalau mengingat masa-masa dulu ketika ada di fase tersebut itu saya sangat bersyukur pernah berada di fase itu dan sangat getun saat ini belum bisa masuk ke fase itu lagi. Triknya sederhana sebenarnya Mas. Sampaian itu buat jadwal deh. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sampai catat jam sekian sampai sekian kegiatannya apa saja dalam satu hari satu malam itu sampai catat. Saya dulu praktekkan itu waktu masih di jenjang sanawiyah kalau nggak salah. Itu memang benar-benar satu hari itu singkat banget. Mau tidur itu tinggal rekapan, tinggal totalan. Dalam satu hari jadwal yang tidak terlaksana itu apa saja. Itu nanti itu kan ada dasarnya juga itu tadi hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Itu untuk refleksi jangka pendek. Sementara untuk momentum satu abad ini refleksinya tentunya harus sesuatu yang lebih besar, harus yang sesuatu yang lebih besar, bukan hanya target harian tapi lebih ke visi masa depan ya, visi jangka panjangnya. Jadi silakan untuk pemantik saya mungkin cukup sekian gitu. Saya yakin sudah banyak pertanyaan di hati jenengan. Entah pertanyaan karena bingung nggak mudah sih tak sampaikan atau pertanyaan yang mungkin memang muncul dari ya rasa penasaran itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, diskusi refleksi. Kita bagi menjadi dua sesi mawar. Sesi pertama kita awali dengan dua pertanyaan terlebih dahulu. Untuk para peserta segera kalau menyiapkan pertanyaan yang menarik, silakan kami. Santai, jangan takut. Latihan mental. Pak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam. Saya ingin bertanya terkait dengan Ibnu IPPNU, yang dimana ranting Gontokerta ini ada dua permasalahan itu, yaitu yang utama itu dari dana dan yang kedua dari antusias anggota. Nah, terkait dengan dana itu tuh setiap kita mau melaksanakan program atau apa itu merasa kesulitan atau merasa nggak ada sesuatu untuk dilobi, sesuatu untuk yang ditanyain mengenai dengan dana tersebut. Nah, yang kedua yaitu antusias serta bagaimana cara menumbuhkan antusias para anggota tersebut untuk ikut dalam IPPNU. Ya, terima kasih. Tiga ini Putri nanti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Wijayanto. Saya mau bertanya, seperti apa profil santri ideal di era milenial sekarang?
Putri. Putri satu. Putri, harus ada. Lo kebangkitan perempuan. Ya. Pertanyaannya bebas ya. Soalnya nih jawab langsung bisa soalnya. 3 pertanyaan ini jawab bisa. 4 menit lagi. 4 menit lagi dah ya. Oke. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma. Apa tantangan santri di era sekarang dan bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak untuk mempersiapkan. Saya dulu ya karena saya mau imami di masjid. Yang pertama, santri yang ideal ala NO ya, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 1, berakhlakul karimah. Ciri akhlakul karimah itu tawaduk, rendah hati, tidak sombong. Itu pelajaran guru-guru kami. Kedua, ya zu ilmin, punya ilmu. Kuncinya ya membaca ya, mencari ilmu. Kenapa setiap hari Anda sekolah kok nggak pinter-pinter? Itu loh, itu kan harus jadi pertanyaan. Karena Anda setiap hari menginvestasikan waktu dari jam 7 sampai jam 1. Gini mau betul? Kok masih goblok terus ini loh? Ini kan rugi kita ini. Ini, maka saya punya guru namanya Kiai Haji Zainuddin Dimyati Waturoyo. Ya innamal ilmu bita'allum. Anda jadi orang pintar itu bukan karena Anda sekolah, tapi ketika otak Anda memproduksi itu secara mandiri, namanya self study. Jadi orang pintar itu tidak ditentukan oleh sekolahnya. Di luar jam sekolah dia belajar kuat berapa jam, itu jadi orang pintar. Kalau dia kuat belajar mandiri, dia pegang kitab itu, buku itu kuat 1 jam. Berbeda dengan orang yang kuat baca 3 jam. Berbeda dengan orang yang kuat baca, ya itu yang jadikan orang pintar itu. Belajar di luar sekolah. Kalau Anda sekolah itu pakai otaknya guru, didrill oleh guru, ilmunya guru. Makanya yang paling penting itu adalah jam belajar. Itu paling penting. Jadi orang punya zu ilmen itu harus punya waktu belajar. Dan saya sangat kagum sama pondok-pondok salaf. Tak tertandingi ya pondok sarang, pondok Lirboyo, Ploso itu tak tertandingi. Yang ketiga itu musleh, mau berorganisasi, mau memperbaiki diri dan orang lain. Udah, waktunya nggak ada. Selanjutnya apa tadi? NO itu kaya, tapi hartanya ada di warga NO. Jadi gampang di NO itu. Ibnu Wonokerto punya kegiatan apa? Berjanjinan bulanan. Itu jalan, itu nggak punya duit. Modal WA atau modal surat gantian. Kira-kira 3 tahun sekali baru masuk, baru kembali bisa itu. Anggota Anda itu kan seluruh pelajar MA dan MTS gitu. Diputer itu 1 bulan sekali berjanjinan di sini. Nggak berjanjian Pak, apa hataman Quran monggo, terserah. Kegiatannya apa? Bisa. Seperti malam ini nanti kita manakipan, kita nggak punya duit. Ya. Ingkomnya, tapsinya semuanya dari warga NU. Kita modal surat saja. Itu salah satu strategi paling mudah. Gitu, paling mudah. Jalan, tapi jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Katakanlah 2 tahun sekali 1 putaran lah.
Tuh, satu. Saya kira itu nanti diteruskan Kiai Mahros, nanti ada jamaah di sini, terus nanti sampai Manakipan. Oke. Setelah ini di masjid ada perjanjian, di sini ada rebana. Selesai perjanjian di masjid, selesai rebana di sini baru manakib. Terima kasih Mas Andik, ya. Pokoknya walaupun sesaat Anda dapat ilmu, ya, karena ciri NU itu taswirul afkar, harus mau diskusi, harus mau berdialektika. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan, ya, pokoknya sampai di sini. Untuk kita buka sesi pertanyaan yang kedua, nanti yang pertanyaan yang pertama mungkin ada yang belum terkait tantangan santri tadi ya Mbak. Santri idealnya udah, partisipasi tadi udah dijawab, kemudian rolling. Kita buka sesi pertanyaan yang kedua, masih sama 3 pertanyaan. Kami persilakan. Rencang-rencang dikit. Ini lah. Asik banget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara mendorong pemuda untuk rajin mengaji? Nama saya Zai.
saya mau bertanya lagi. Apa hukumnya pacaran? Apakah bisa dalam hal untuk meningkatkan motivasi untuk berkahwin semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai seseorang yang sudah masuk dalam berorganisasi, bahkan memiliki pangkat tapi tidak melaksanakan kewajibannya di dalam berorganisasi tersebut? Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu Pak. Yang pertama yaitu tadi tentang tantangan santri era sekarang. Tantangan santri era sekarang, kemudian tips agar pemuda itu rajin ngaji dari masjid, kemudian apa hukum tadi pacaran. Yang dari Sinta, tanggapan terkait tanggung jawab seseorang dalam hal organisasi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mencoba menjawab pertanyaan dari mas-mas dan mbak-mbak semuanya ya. Tapi mohon maaf kalau jawabannya kurang tepat, soalnya saya juga tidak expert di semua bidang. Jadi ada bidang-bidang tertentu saja. Yang pertama, apa tadi? Lupa. Tantangan santri di zaman sekarang ya. Secara umum ada 3 tantangan kalian itu tak eling ini. Saya mengingatkan diri sendiri juga. Yang pertama itu globalisasi. Ini dari dulu juga sudah menjadi tantangan. Globalisasi itu apa? Globalisasi itu apa namanya? Salah satu dampaknya saja nih yang sangat jelas itu kemudahan mengakses segala hal di waktu yang sama, dan seolah-olah ini menyingkat ruang dan waktu. Ini dampaknya sangat besar dan tantangan bagi kalian juga besar. Contohnya apa Pak? Contohnya sebagai santri, zaman saya dulu belum ada ngaji live streaming seperti itu. Taruhlah kita katakan ini ngaji nih. Zaman saya dulu nggak ada seperti itu. Infonya ya nggak lewat HP, dari telinga ke telinga gitu. Terus Pak Yai iki apa yang anak no ngaji kita pikir sok minggu. Nah itu langsung sama teman-teman. Oh ya sok berangkat jam sekian. Berangkat jalan kaki belum ada. Motor itu hal yang mewah zaman saya itu. Zaman saya kecil. Itu termasuk globalisasi dan modernisasi juga. Itu tantangannya kan, saya sendiri merasakan itu. Zaman dulu saya kalau dengar ada posonan ngaji di sini. Semenjak ada live streaming, ini hirah atau semangat untuk langsung menghadap ke kiainya secara langsung di pondoknya ini, saya kalau kalau jiwa santrinya ini masih belum kuat, ini ya akan mudah goyah. Halah wong neng omah yo iso roh yaine malah cetok. Ini tantangan. Padahal tetap kalau santri yang benar-benar jiwanya sudah santri beneran, nggak abal-abal, dia punya prinsip. Lah ini kuncinya itu prinsip. Prinsipnya apa? Al ajru bi qadri ta'am. Pahala atau hasil itu tetap akan sesuai dengan kadar kesukaran, kadar kelelahan, kadar usaha kita. Saya yakin walaupun nanti ilmunya dapatnya sama, yang ngaji live streaming di rumah kayak gini ya, yang hadir di sini nggak usah iren sama yang enak sing ngomong karo nyekel HP itu, nggak usah iri. Soalnya hasilnya tetap beda. Dari segi ilmu mungkin sama, yang ditangkap informasinya sama, tapi dari segi yang lain, keberkahan itu sing ora ketok mau iku sendiri. Kalian lihat saya langsung di sini.
dengan yang lewat HP. Itu nanti tetap beda. Ciri santri yang lain kan termasuk percaya, yakin dengan yang namanya barokah. Sesuatu yang nggak terlihat bentuknya tapi bisa dirasakan hasilnya. Barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu tantangan. Yang berikutnya itu radikalisme. Berarti tadi globalisasi, modernisasi itu yang pertama. Yang kedua radikalisme. Kalian ada di Gandong itu secara geografis saya katakan aman dari secara geografis aman dari pengaruh radikalisme. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga ada ancaman atau tantangan radikalisme via online, via media online. Cara membentenginya bagaimana? Taswirul Afkar tadi disampaikan Pak Jamal. Kalian ke NU-an, pelajaran ke NU-an itu jangan hanya angin lalu di minimal yang dasar-dasar gitu loh. Minimal yang dasar-dasar prinsip-prinsip NU dari tawasul adalah apalagi itu tasawuf harus dipegang teguh, dipelajari betul-betul. Ini nanti ada kaitannya dengan cara agar anak-anaknya antusias diajak acara NU Ibnu. Bisa jadi kalian kurang menarik di mata mereka karena kalian belum menjalankan prinsip NU itu sendiri. Prinsip NU misalnya al-adalah, adil. Orang adil itu orang seneng ngejas loh, hati-hati. Ciri-ciri orang adil itu tidak mudah melebeli orang lain. Misalnya dijak pisang kok emoh langsung dilebeli orang itu. Anak kok dilebeli negatif ya langsung sampean ngajak berikutnya nggak bakal mau. Sulit. Jadi taswirul afkar lagi lah. Coba kita perlu menurut saya kajian seperti ini Mas Polis ya. Tidak hanya di model momen-momen khusus saja seperti ini. Ini perlu bagi Ibnu nanti ada kegiatan. Saya zaman seumuran kalian ini saya mendambakan ada suatu majelis yang di situ menghadirkan tokoh yang expert di bidang khususnya fikih syariat dan di bidang organisasi yang dalam satu momen itu memang benar-benar hanya menampung atau hanya itu tadi ngadepi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak muda ini. Sangat penting itu sebenarnya. Jangan hanya yang di live saja, yang di belakang layar itu penting ada seperti itu secara rutin itu penting. Tokohnya itu Pak sulit nyari nyawa, enggak sulit di Gandong ahli fikih itu banyak, kiai banyak. Ngomong seperti saya saja payung kan ini orang ahli fikih ya orang ahli apa-apa ya di ngomong gitu ya. Itu cari yang expert terutama di bidang fikih. Banyak kiai ahli fikih di Gandong saya yakin. Hadirkan tanya jawab ini penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan remaja jangan hanya ditanyakan kepada orang-orang yang ahlinya bukan ahli fikih, ini bahaya. Contohnya tadi pertanyaan nyambung ya Mas Olis biar sekalian. Saya jawabnya random lah biar. Soalnya itu tadi jawaban saya nyambung ke sini. Pacaran hukumnya bagaimana? Ini kan kalau dijawab orang yang nggak expert fikih, nanti dikasih jawabannya yang permisif, maksudnya itu sing yo oleh majlis. Jadi malah seperti itu. Tapi kalau orang yang expert di bidang fikih pasti dia kalau orang ahli fikih itu prinsipnya tadi wazin bisinati syar'i. Apapun masalahnya syariat pertimbangannya. Yang benar itu seperti itu. Pacaran cara fikih langsung metu dari wala takrobus zina, ojo cedak-cedak zina. Larangan itu hukumnya haram. Larangan di ayat itu menunjukkan keharaman. Pacaran itu haram ya. Pertanyakan sama itu. Kalau untuk penyemangat bagaimana Pak? Menurut kalian, pacar kalian sama orang tidak usah Ultraman. Pacar kalian, kesumama yang ada yang punya pacar. Pacar kalian sama Gusti Allah kuat mana? Gusti Allah. Berarti kalian milih menyandarkan semangat kalian ke pacar apa ke Gusti Allah? Nah, simpel itu terjawab sudah. Kalau kalian Ibnu IPPNU menyandarkan kegiatan kalian, semangat kalian ke cewek misalnya ya. Cewek orang mangkat ya kalian ikut tidak berangkat. Tapi nek lillahi ta'ala Gusti Allah. Perkara ning majelis kok petuk
Sing disenengi loh ya bukan pacar gitu. Nek suka sesama aja. Suka ke lawan jenis itu manusiawi, belum ada hukumnya kalau sebatas suka di dalam hati. Dihukumi itu ketika sudah dilahirkan berupa pokoknya ucapan, perbuatan, kegiatan, aktivitas. Saya nggak ngucap Pak, cuma ngetik chat. Nah itu berarti kan gerakan jempol itu. Sono kuwi sape. Nek jeneng jero ati iki aman. Lek seneng lawan jenis itu normal manusiawi. Soalnya seneng itu sifatnya nang jero ati urung bisa dihukumi, belum bisa dihukum. Yang dihukumi yang sudah lahir. Itu untuk soal pacaran. Selanjutnya nomor Mas Alis yang belum. Oh gini tadi. Nih tak sangoni ya. Saya juga pernah elek-elek begini, pernah berorganisasi. Saya tadi sampaikan di awal, saya fase tersibuk saya itu di jenjang sanawi. Kebetulan saya jadi itu tadi. Itu sangat sibuk, tapi itu tadi di dalam berorganisasi supaya mudah merangkul anggota, mudah mengajak anggota. Prinsip-prinsip NU harus dipegang teguh dan dijalankan itu tadi al-adalah, adil, jadi pemimpin, jadi pengurus IPNU yang adil. Adil itu bagaimana? Memperlakukan orang lain sesuai dengan porsi yang tepat. Kalau anaknya tidak baik ya ya contoh sederhananya itu mungkin yang kalian hadapi itu mungkin tadi Mas Anam sempat bahas soal dana sama antusiasnya kurang bagaimana Pak. Bisa jadi memang bukan acara itu yang diinginkan mereka. Kayak ini saja, nggak usah jauh-jauh. Bisa jadi acaranya suka, tempatnya suka, tapi mungkin temanya yang kurang mereka minati itu juga. Atau mungkin kalau saya pribadi seumuran kalian itu tadi, kepinginan saya itu dulu itu ada satu majelis, di situ ada tokoh yang expert, menguasai fikih, menguasai ya buat pembanding boleh lah ya, menguasai bidang ilmu yang lain boleh, ilmu soal psikologis atau apa kan nanti bisa nyambung itu dihadirkan rutin, nggak usah direkam nggak apa-apa, yang penting hasilnya nyata. Tadi pagi mungkin yang sekolah di sini saya dapat ilmu juga terkait kembali ke tema malam hari ini di kebangkitan NU momentum 1 abad. Bangkit tadi disampaikan Pak Dr. Jamal itu tidak duduk, tidak rebahan, intinya yuk bangkit gitu. Ini malah kalau kita kaitkan dengan momen bulan Rajab ini ada peristiwa apa? Isra Mi'raj itu kan dari vertikal ya, naik ke atas ya. Nah, Mi'raj. Tadi pagi saya dapat ilmu dari beliau Bapak Yai Zubaidi. Itu sebelum Nabi Mi'raj dibersihkan hatinya, terus dibekali 3 hal. Ada yang masih ingat ya? Dibekali 3 hal. Tapi nanti akan saya kaitkan, tadi kan itu teori agama, saya kaitkan dengan teori modern, nyambung sama teorinya Stephen Covey. Waktunya cukup kan? Nah, tangkap aja oke. Tadi disampaikan oleh beliau Yai Zubaidi, Nabi diisi hatinya, dibersihkan dari penyakit hati, kemudian dibekali dengan 3 hal. Yang pertama itu hilmun. Hilmun itu aris, bahasa Jawane aris. Yai Zubaidi menerjemahkan dengan tidak mudah sakit hati, ora baperan. Nah ini kalau menurut Stephen Covey, ini ranahnya ranah apa? Ada yang pernah dengar nggak? ID, ini ranahnya ID. Atau kalau versi yang lain itu ada menyebutnya emotional quotient ya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Jadi punya mental yang kuat, ora baperan. Ngajak kancane ayo bagaimana? Ora kapok. Pakai cara pertama kok orang berhasil ngajak, cari cara yang lain. Tuhan membekali kita bekal yang kedua. Ngendikan seperti apa tadi? Ilmu. Kalau di ilmu psikologi maksudnya apa? Intelektual quotient, kecerdasan intelektual, akal. Kalau emosi itu nafsu, intelektual itu akalnya dipakai. Mentalnya harus kuat. Ngajak pisang tidak mau, akalnya digunakan. Sesuk tak bajal meneh pakai cara yang
sampai ya seperti saya saja. Saya kan di madrasah jadi apa mas? Jadi guru PK. Jadi guru, kebetulan saya jadi guru PK Mas Oles ya. Itu sing tak hadapi ya bocah-bocah unik, bocah-bocah spesial gitu kan, dengan karakter yang berbeda-beda. Orang tua saja sering ngeluh kok, anaknya cuma 2, tapi kadang ngeluh si A jaluk iki, si B jaluk iki. Itu baru anaknya 1 orang, apalagi guru. Bayangkan guru menghadapi anaknya wong sak desa, karakternya pasti bermacam. Ini kalau guru kok nggak dibekali, bukan dibekali, semua dibekali. Cuma kita sadar atau enggak? Semua dibekali emosional quotient, kecerdasan emosi atau hilmun itu tadi. Cuma kita sadar enggak? Itu harus diperkuat gitu. Itulah ya. Pertama harus bahasa, saya sederhanakan bahasanya. Orak baperan. Tidak orak baperan akhirnya kan nggak kapok gitu kan. Akalnya digunakan, cari cara yang lain ngajaknya. Bekal yang terakhir sambil itu yakin, al-yakin, keyakinan. Pakai sudut pandang yang tadi, spiritual quotient atau super ego. Kalau Stephen Covey itu istilahnya ID, ego, super ego. Bahasa sederhananya nafsu, akal sama hati. Terus yang terakhir, kenakalan remaja tadi saya sampaikan di awal. Cara membentengi diri kalian dari kenakalan remaja itu kuncinya 1 mas. Benar kata Pak Jamal, ikro, bacalah. Yang dibaca itu apa Pak? Penting sekali kalian tuh banyak menghafal. Kalau enggak Quran ya hadis gitu kan. Soalnya seperti ini. Saya kasih analogi untuk sebagai penutup ya mas, analogi terakhir lah. Perumpamaan ya. Ada satu buah yang belum diketahui namanya. Okay. Tapi saya punya buku tentang buah itu, bahayanya dan manfaatnya. Tapi sampean tidak tak kasih bukunya, sampean tak suruh makan. Buahnya ini bentuknya menarik, barang dicipi manis. Hanya disebutkan manis gitu aja loh. Manis, lezat, semua mamia lezatos pokoknya. Nah, tapi nggak ada tulisannya ini, manfaatnya apa, bahayanya apa, nggak ada tulisan. Dicipi manis, buahnya juga menarik, gratis sisa. Mau makan enggak? Kebanyakan orang kan kalau ada labelnya manis, enak gitu kan, tetap mau ngicipin gitu. Tapi ketika sudah dikasih tahu ini bahayanya, kalau buah ini dimakan ini bisa mengancam, bisa bikin mules atau bikin sakit, bentol-bentol sekujur tubuh. Kira-kira ada yang mau makan enggak? Begitu juga kenakalan remaja apapun bentuknya. Mereka berani mencoba, berani nyicipi karena mereka belum sempat membaca buku atau mungkin membaca dalil-dalil agama tentang bahaya itu. Tapi mereka sudah disodori itu tadi. Ya contoh sederhana, alhamdulillah saya kecil di dekat rumah ada madrasah diniyah, seperti alhamdulillah di Gadau sudah ada. Samping rumah itu ada madrasah diniyah. Pelajarannya itu unik. Pelajarannya itu unik. Jadi bocah cilik-cilik urung mudeng alkohol itu apa ini, belum mudeng. Jujur ngapalkan hadis plus terjemahannya. Hadis, tarhib apa sangat dihafalkan. Jadi anak sekarang, remaja sekarang itu kurangnya itu satu tadi. Hafalannya kurang, hafalannya kurang karena tadi efek dari globalisasi, modernisasi. Yalah nek lali tak kari buka Google lah. Nah, akhirnya apa yang ngapal lo rasa. Padahal hafalan itu penting. Soalnya bisa jadi satu momen kalian pas tidak bawa HP disodori minuman yang nggak tahu minuman itu misalnya homer. Kan? Tapi kalau kalian hafal, oh nek homer itu nek hadis nek ora salah itu wong homer ini siksanya luar biasa, bahayanya juga. Itu mending, itu ada rem kontrol di situ deh. Itu saja. Jadi ada yang belum terjawab Mas Walis? Oh, tim rajin ngaji ya. Ya itu tim rajin ngaji ini kalian harus bekerja sama dengan
Ini agak sulit ya. Harus bekerja sama dengan ya tokoh-tokoh itu tadi, ya misalnya harus ada yang berani maju pokoknya ini. Kuncinya harus ada yang berani maju ke depan menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Teman-teman itu pengennya gini Pak, ngajinya itu di model gini Pak, sakit tamboten gini. Bisa jadi caranya itu harus ada yang mau. Kalau dari pemerintah itu ada namanya kuesioner gitu loh Mas, latihan lah, latihan. Kowe gelem ngaji ku nek kepiye? Paham ora? Konsum sing ora gelem ngaji takoki, kalian ndak mau ngaji kenapa? Lah kowe isone gelem ngaji ku nek kepiye? Ku catet. Nanti kalau ada momen yang pas, boleh kalian sampaikan ke puskapnya atau kiainya. Ini konten rencang aslinya pengen ngaji, tapi piyambak iku turune ngaji ku nek ngeten-ngeten dimusyawarahkan. Musyawarah itu ya prinsip NU loh Mas Mbak ya. Nggak kemana-mana. Musyawarah prinsip NU. Nanti kan tetap namanya Ustadz, Kiai tetap juga punya pertimbangan juga. Nek cara fikih oleh, cara akhlaknya ya masih bisa ditolerir. Pasti masukan saran-saran itu pasti diterima. Ngoten Mas. Kebanyakan dari kita itu ketika mendapatkan respon yang tidak sesuai ekspektasi kita, misalnya kalian ngajak temen, ayo do acara, nggak usah jauh-jauh acara ini saja gitu. Saya yakin kalian tadi ada yang ngajak temen tapi diajak gak mau, bisa jadi ada. Aku rasa-rasa hanya sampai berhenti di situ, dia bilang rasa-rasa, dia bilang males, kalian nggak ngejar lagi. Harusnya kalian kejar. Kenapa males? Itu solutif, pertanyaan yang solutif. Nanti ketemu jawabannya, ketemu solusinya. Kenapa rasa-rasa? Nah, nanti ketemu alasannya apa, penyebabnya apa, nanti dicari solusinya. Seperti itu nggih. Benar kata Pak Jamal, Dukuh Wonokerto ini Masya Allah, saya katakan dukuh yang sangat berkah nih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara geografis kalian dipageri sama alam. Kidul desa dada, etan desa dada, lor tebunan gede, kulon malah alam barzakh itu bisa makom nih. Kalian itu aman dari segi geografis. Pengaruh luar mau masuk itu wis luntur dhisik no tebunan. Ono pengaruh negatif dari luar. Jadi keuntungan secara geografis itu tadi harus kalian imbangi dengan usaha sing tenanan. Ketua Ibnu yang baru sinten? Mas Zainur ya. Mas Zainur. Mas Zainur kalau ngajak temen kok angel gitu kan. Ngajak temen kok angel. Baru sekali jangan langsung pegang ngajak iku nek. Dikasih akal nanti untuk nyari solusi, pakai cara A gagal, gunakan cari cara B, cara C, cara D. Ngasih kono iki kesel mbok jak akhirnya saya melu aku melu. Nek wis nyicipi rasane ning majelis seperti ini kok jebule kok kepenak ya. Sesuk ora usah mbok jak mangkat dhewe. Seperti itu, oke. Walaupun saya sendiri juga ya kadang ya muncul rasa-rasa. Iya, belajar bersama. Mungkin itu jawaban dari saya. Monggo Pak Kolej. Terima kasih Pak Mahfuz atas jawabannya. Selanjutnya masih ada sanggahan atau pengen tanya lagi? Bon ya? Mungkin cukup sekian acara diskusi refleksi pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman IPNU, IPPNU dan para pemateri pematus khususnya. Terima kasih Pak. Cukup dari saya selaku moderator pamit dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kene apa? Pesewatan dengan Pak. Banget ya.